Hello everyone, especially my beloved student X level. Welcome back to our class. How are you today? How about your life? I hope you and your family in a healthy and safe. Keep clean, keep spirit, and keep strong. Now we are going to study. Let's pray. We pray lead by Devon. Hello my friend, before we start our study, let's pray. Lord Jesus, we thank you for blessing. Now we want to study religion. Please bless us and guide the name of Jesus Christ. We pray to Amen. Selamat belajar. Thank you Devon. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran kedua, religion. Banyak kekuranganku tetapi Tuhan menerimaku. Nanti di rumah kalian baca pembacaan Alkitabnya dari Kejadian 3 ayat 1-7, kemudian Roma 3 ayat 23, Roma 3 ayat 26, dan juga Roma 5 ayat 12 ya. Oke, dari kegiatan pelajaran kita hari ini, tujuan yang harus kita capai yang pertama, dari kegiatan membaca dan mengamati, siswa diharapkan mampu menjelaskan siapa juru selamat. Siswa mengimani bahwa di dalam Kristus ada janji keselamatan bagi yang percaya kepadanya. 3. Siswa mampu berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan manusia dari dosa, salah satunya dengan cara berdoa. Sekarang mari kita lihat pembelajaran kita hari ini apa saja. Nah, ini adalah gambar manusia dan Taman Eden. Masih ingat pembelajaran 1 kemarin bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan indah dan teratur dan diberikannya kepada manusia pertama yang diciptakannya yang segambar dengan dia, yaitu Adam dan Hawa. Taman Eden itu sangat indah, segala sesuatu yang diciptakan sangat amat baik diberikan kepada manusia, dan Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Dan di Taman Eden itu ada 4 sungai yang mengalir, yaitu Sungai Pison, Sungai Gihon, Sungai Tigris, dan Sungai Efrat. Nah, kehidupan di situ begitu indah dan Allah memberikan berkat kepada Adam dan Hawa. Berkatnya yaitu seluruh ciptaan ada di dalam kuasa mereka dan mereka yang menjalankan seluruh pemerintahan di Taman Eden. Tidak ada kekurangan dan tidak ada suatu perselisihan. Selain Tuhan memberikan berkat, seluruh ciptaan diberikan, Tuhan juga memberikan larangan kepada Adam dan Hawa, yaitu ada pohon di tengah taman yang tidak mereka boleh makan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi di Taman Eden itu ada Tuhan berikan kepada mereka berkat, yaitu menguasai seluruh ciptaan, mereka memerintah. Lalu ada juga perintah menguasai, ada berkat, perintah. Berkat seluruh ciptaan diberikan kepada mereka, perintah mereka menguasai, memelihara, dan ada larangan, yaitu tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, tapi apa yang terjadi dengan perintah yang diberikan Allah kepada manusia? Mari kita simak video berikut ini. Allah membuat ciptaan yang disebut manusia atau Adam dalam bahasa Ibrani. Allah menciptakan manusia sesuai gambarannya dalam kaitannya dengan peran dan tujuan mereka di dunia yang diciptakan Allah. Manusia diciptakan sebagai cerminan karakter Allah dalam dunia. Mereka ditunjuk sebagai wakil Allah untuk memerintah dunia atas namanya. Yang dalam konteks ini berarti mereka bisa memanfaatkan segala potensi yang ada, memeliharanya, serta membuat dunia menjadi tempat di mana kehidupan bisa lebih berkembang lagi. Allah memberkati manusia. Inilah kata kunci dalam kitab ini. Allah membuat sebuah taman untuk mereka, suatu tempat di mana mereka bisa mulai membangun dunia yang baru ini. Kuncinya adalah bahwa manusia bisa memilih bagaimana mereka akan membangun dunia ini. Hal ini digambarkan dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sampai titik ini, Allah telah menyediakan kebutuhan mereka dan menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Namun sekarang, Allah memberikan hak dan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Apakah mereka akan mempercayai ketentuan Allah tentang apa yang baik dan yang buruk? Atau mereka justru akan menggunakan kebebasannya untuk menentukan sendiri apa yang baik dan yang buruk menurut pengertian mereka sendiri? Dan pertaruhannya sangat tinggi.
Pemberontakan terhadap Allah berarti memeluk kematian, karena kita memalingkan diri dari Sang Pemberi kehidupan itu sendiri. Hal ini digambarkan dengan pohon kehidupan. Di pasal 3, muncul sesosok figur yang misterius, yaitu ular. Tidak ada penjelasan mengenai asal-usul ular selain daripada bahwa dia adalah ciptaan Allah. Dan jelaslah bahwa ular adalah ciptaan yang memberontak melawan Allah. Ular ingin menggiring manusia kepada pemberontakan yang menuju pada kematian. Ular memutarbalikkan cerita tentang pohon pengetahuan dan pilihan. Ia mengatakan bahwa memperoleh pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak akan membawa kematian, dan bahwa itu justru merupakan jalan menuju kehidupan dan untuk menjadi seperti Allah. Nah, ironi dari kisah ini sangatlah tragis karena kita tahu sesungguhnya manusia itu sudah seperti Allah. Mereka diciptakan untuk mencerminkan gambar Allah. Namun, alih-alih percaya kepada Allah, manusia memilih untuk meraih kebebasan. Mereka menggunakan pengertian mereka sendiri dalam menentukan apa yang baik dan yang jahat, dan dalam sekejap, seluruh kehidupan bergulir di luar kendali. Akibat yang pertama adalah hubungan manusia. Laki-laki dan perempuan itu tiba-tiba menyadari betapa rentannya mereka. Bahkan mereka tidak lagi saling percaya. Maka mereka membuat pakaian dan menyembunyikan tubuhnya dari yang lain. Akibat yang kedua adalah keintiman antara Allah dan manusia menjadi sirna, sehingga manusia itu pergi dan berlari dan menyembunyikan diri dari hadapan Allah. Ketika Allah menemukan mereka, mereka mulai bergantian untuk saling menyalahkan tentang siapa yang lebih dulu memberontak. Nah, di sini kisahnya berhenti. Ada serangkaian puisi pendek di mana Allah menyatakan kepada ular dan kemudian kepada manusia tentang konsekuensi tragis dari tindakan mereka. Pertama-tama Allah memberitahu ular bahwa walaupun tampaknya ular sudah menang, namun dia sudah ditakdirkan untuk kalah dan makan debu. Allah berjanji bahwa suatu hari sebuah benih atau keturunan yang berasal dari seorang perempuan ini akan melakukan serangan mematikan pada kepala ular. Dan itu terdengar sebagai sebuah kabar baik. Tetapi kemenangan ini akan ada harganya. Karena keturunan ular juga akan melakukan serangan mematikan, yaitu meremukkan tumit dari keturunan perempuan itu. Ini adalah sebuah janji yang sangat misterius kepada pemenang yang terluka ini. Namun dalam alur cerita sejauh ini, kita bisa melihat bahwa ini adalah tindakan anugerah Allah. Manusia baru saja melakukan pemberontakan, dan apa yang dilakukan oleh Allah? Allah berjanji akan menyelamatkan mereka. Tetapi hal ini tidak serta-merta menghapus konsekuensi dari keputusan yang dibuat oleh manusia. Allah memberitahu bahwa sekarang setiap aspek kehidupan mereka, baik di rumah maupun di padang, akan menjadi penuh dengan kepedihan dan rasa sakit akibat pemberontakan mereka, yang semuanya mengarah pada kematian mereka. Dari sini, kisahnya terus bergulir ke bawah. Pasal 3-11 memaparkan dampak yang semakin meluas akibat pemberontakan dan retaknya hubungan manusia dalam setiap level kehidupan. Nah, ada sebuah kisah tentang dua bersaudara bernama Kain dan Habel. Kain sangat cemburu terhadap saudaranya itu sampai-sampai ia ingin membunuhnya. Allah sudah memperingatkan Kain untuk tidak membiarkan dirinya jatuh dalam pencobaan. Tetapi dia tetap melakukannya. Kain membunuh Habel di padang. Lalu Kain membangun sebuah kota yang penuh dengan kekerasan dan penindasan. Dan ini semua digambarkan dalam kisah Lamek. Lamek merupakan laki-laki pertama dalam Alkitab yang mempunyai istri lebih dari satu. Dia mengoleksi banyak istri seperti properti. Dia lalu melantunkan nyanyian pendek tentang betapa dia lebih ganas dan pendendam daripada Kain. Setelah ini, kita mendapati cerita aneh tentang anak-anak Allah yang bisa merujuk pada malaikat jahat. Atau juga bisa merujuk kepada raja-raja kuno yang mengaku bahwa mereka keturunan para dewa. Sama seperti Lamek, mereka juga mengambil istri sesuka hati mereka. Mereka juga memperanakkan Nefilim, yaitu para kesatria perkasa zaman itu. Apapun sudut pandangan yang benar, intinya adalah bahwa manusia membangun kerajaan-kerajaan yang memenuhi dunia ciptaan Allah dengan kekerasan dan semakin banyak kebejatan. Reaksi Allah adalah seperti yang tertulis di kisah ini. Hatinya hancur oleh duka mendalam. Manusia menghancurkan dunia baik yang diciptakan Allah dan mereka saling menghancurkan satu sama lain. Dan karena hasrat yang begitu besar untuk menjaga kebaikan dari dunia yang diciptakannya, Allah membersihkan kejahatan manusia dengan air bah.
Tetapi Allah melindungi satu orang benar, yaitu Nuh dan keluarganya. Allah menugasinya untuk menjadi Adam yang baru. Allah kembali mencurahkan berkat ilahinya dan mengutus Nuh untuk keluar kepada dunia. Dan pengharapan kita melambung tinggi. Tetapi kemudian, Nuh pun mengalami kegagalan di sebuah taman juga. Nuh pergi dan menanami kebun anggur. Lalu dia mabuk dan kehilangan akal sehatnya. Kemudian salah satu anaknya yang bernama Ham melakukan tindakan yang sangat memalukan terhadap ayahnya di dalam tenda. Di sini kita menemukan Adam yang baru, telanjang dan malu. Persis seperti Adam yang pertama. Kehidupan yang bergulir ke bawah terulang kembali. Semua ini mengarah kepada pembangunan kota Babel. Orang-orang Mesopotamia kuno bersatu karena teknologi baru yang mereka ciptakan, yaitu batu bata. Mereka dapat membuat kota dan menara yang lebih besar dan lebih cepat dari siapapun yang pernah melakukannya. Mereka ingin membangun jenis menara baru yang menjulang tinggi hingga dapat menjangkau Tuhan. Dan dengan demikian, nama mereka akan menjadi masyhur. Ini adalah gambaran dari pemberontakan dan keangkuhan manusia. Ini pemberontakan di taman secara besar-besaran. Allah merendahkan keangkuhan mereka dan menyerakkan mereka. Nah, ini merupakan kumpulan kisah yang beragam. Tetapi kita dapat melihat bahwa semua kisah itu menceritakan tentang hal mendasar yang sama. Allah terus memberi kesempatan kepada manusia untuk melakukan hal yang benar dengan dunianya. Tetapi manusia terus-menerus merusaknya. Kisah-kisah ini merupakan klaim bahwa sebenarnya kita hidup dalam dunia yang baik. Namun kita telah merusaknya. Dan bahwa kita lebih memilih untuk mendefinisikan baik dan jahat menurut ukuran kita sendiri. Kita semua ikut andil dalam rusaknya hubungan-hubungan di dunia ini yang mengarah kepada konflik dan kekerasan dan berakhir dengan kematian. Namun ada suatu pengharapan. Allah berjanji bahwa suatu hari nanti, seorang keturunan akan datang, pemenang yang terluka, yang akan menghancurkan kejahatan pada sumbernya. Walaupun kejahatan manusia sangat banyak, namun Allah bertekad untuk memberkati dan menyelamatkan dunia yang diciptakannya. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apa yang akan dilakukan oleh Allah? Iya. Apa yang akan dilakukan oleh Allah? Akibat manusia berdosa, yaitu Allah pasti memberikan hukuman. Di dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, dosa itu menyebabkan hukuman bagi seluruh ciptaan dan bahkan bagi seluruh umat manusia. Dan tidak lagi Adam dan Hawa saja yang berdosa, tetapi semuanya. Jadi tidak hanya di dalam keluarga Adam saja, tapi seluruh manusia berdosa. Nah, pemazmur mengatakan, bahkan anak bayi pun berdosa karena sudah diturunkan oleh siapa? Adam dan Hawa. Kemudian upah dosa itu apa? Maut. Tadi di dalam video dikatakan, dosa, pemberontakan, ketidaktaatan menyebabkan kematian, maut. Maut itu kematian atau hukuman kekal atau istilahnya dengan neraka. Tetapi karena Allah mencipta manusia seturut dengan gambarnya, Allah mengasihi manusia itu. Nah, di dalam Kristus ada hidup yang kekal. Tetapi hidup kekal itu diterima oleh siapa? Orang yang percaya kepadanya. Walaupun manusia berdosa, walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa, manusia dipulihkan oleh Allah karena manusia itu tetap gambar dan rupa Allah yang harus kembali kepada naturnya sebagai gambar Allah. Nah, manusia gambar dan serupa dengan Allah awalnya sempurna, tetapi manusia tetap ada kelemahan dan kekurangan. Nah, kenapa manusia ada kelemahan dan kekurangan? Jatuh ke dalam dosa. Bukankah mereka gambar Allah? Ingat, manusia itu dicipta Allah dari debu. Nah, manusia dicipta dari debu menggambarkan apa? Manusia tidak kekal. Masih ingat pelajaran 1 kemarin? Allah kekal, manusia dicipta kekal. Tetapi tubuhnya tidak kekal. Karena tubuh manusia dicipta dari debu. Maka tubuhnya tidak kekal. Yang kekal itu adalah jiwa atau rohnya. Nah, debu menggambarkan manusia tidak sempurna, penuh kekurangan dan penuh kelemahan. Nah, apa saja kelemahan dan kekurangan manusia? Ada 2, yaitu secara jasmani. Apa kelemahan manusia secara jasmani? Bisa sakit, bisa cacat, dan mengalami kematian. Karena apa?
karena dosa. Dosa itu mengakibatkan kerusakan. Dosa itu mengakibatkan penderitaan. Oke. Manusia mengalami sakit, cacat, apalagi sekarang ada ada virus corona yang membuat orang mengalami kematian dan membuat seluruh dunia dilanda kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Sampai akibatnya kita harus sekolah online. Nah, kemudian tokoh Alkitab yang memiliki kelemahan dan kekurangan, bukan hanya kita saja, tetapi tokoh yang dicatat di dalam Alkitab, misalnya Musa, pemimpin besar, pemimpin umat Israel, juga mengalami kelemahan. Alkitab mencatat, Musa itu mengatakan bahwa dia orang yang tidak pandai bicara, dia petah lidah, dan ada banyak kelemahannya lagi. Kemudian Rasul Paulus, tokoh perjanjian baru yang sangat besar, tetapi juga dia mempunyai kelemahan. Alkitab mencatat ada duri dalam dagingnya atau penyakit yang tidak dicabut atau disembuhkan oleh Tuhan. Banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki kekurangan dan kelemahan, misalnya seperti Daud dan banyak yang lainnya. Nah, selain kelemahan dan kekurangan manusia secara jasmani, memiliki kelemahan dan kekurangan secara rohani, yaitu manusia secara rohani butuh iman kepada Allah. Karena apa? Sudah jatuh ke dalam dosa. Secara rohani manusia itu lemah, bisa sakit hati, kecewa, marah, putus asa, terjatuh. Tapi di dalam seluruh kekecewaan manusia, di dalam seluruh kekurangan manusia, Allah tidak membiarkan, ya. Secara rohani manusia mengalami kekurangan, tetapi ada janji Allah, ya. Di dalam keterpurukan manusia, di dalam kejatuhan manusia, di dalam pemberontakannya, Allah tidak biarkan. Di dalam kasih-Nya, Allah menyatakan keadilannya, yaitu Allah memberi janji keselamatan. Tadi di video dikatakan Tuhan menghukum seluruhnya. Adam dihukum, Hawa dihukum, ular juga dihukum. Tetapi di dalam semua kekurangan itu, di dalam semua ketidaksempurnaan manusia, dan di dalam seluruh pemberontakannya, Allah ternyata menyatakan janji keselamatan, yaitu manusia yang tadi sudah rusak, sudah putus hubungan dengan Allah karena dosa, Allah nyatakan janji keselamatan melalui siapa? Kristus. Jadi Allah mengutus Yesus Kristus itu adalah pemenuhan janji Allah, sehingga tadi maut akibat dosa itu kita terpisah dari Allah, kita kembali diterima oleh Allah oleh karena Kristus memuaskan murka Allah di atas kayu salib, sehingga kita yang di dalam kelemahan, di dalam ketidaksempurnaan kembali dipulihkan oleh Allah, disempurnakan oleh gambar Allah, yaitu Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepada gambar Allah, yaitu Kristus yang memuaskan keadilan Allah di atas kayu salib, kita beroleh janji keselamatan. Kita tidak lagi berada di dalam maut, meskipun kita berada di dalam pemberontakan, tapi Kristus memuaskan pemberontakan kita dengan naik ke atas kayu salib. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar apa? Hari ini kita sudah belajar tentang dosa dan akibatnya, lalu keadaan manusia karena dosa, dan bagaimana dosa itu dipulihkan oleh Kristus. Kristus itu siapa? Kristus itu adalah anak Allah, satu-satunya yang menebus dosa kita. Dia adalah Allah 100%, manusia 100%, yang berani, yang taat, menanggung murka dan keadilan Allah. Karena Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang kasih dan juga Allah yang adil. Tidak ada seorang pun manusia berdosa. Tadi kan manusia berdosa, siapa yang bisa menebus, siapa yang bisa menyelamatkan? Tidak ada, hanya Kristus sebagai manusia yang tidak berdosa, karena dia adalah Allah yang diutus dari surga menjadi manusia untuk menggantikan hukuman kelemahan, kekurangan kita, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Oke. Karena kita sudah belajar, maka kita harus mengerjakan tugas. Nah, tugas kalian nanti, teacher akan berikan menjawab 4 pertanyaan. Kalian boleh jawab pertanyaannya langsung diketik di WA, atau langsung diketik di komputer, atau kalau mau ditulis di buku, ditulis yang rapi dan jelas. Dan kalian juga mengerjakan portofolio. Portofolio ini kalian boleh kerjakan di halaman 31. Di situ sudah ada gambarnya. Lalu kalian hanya menuliskan apa hukuman yang diterima oleh Adam, hukuman yang diterima oleh ular, dan hukuman yang diterima oleh Hawa. Itu kalian boleh buat jawabannya kalau di buku paket nanti kalian harus 2 halaman kopinya. Tapi boleh juga di situ, tapi kalau mau boleh juga di bukunya digambar, biar 1 lembar saja kirimnya, oke?
Sampai di sini pembelajaran kita. Teacher harap kalian mengerti dan dikerjakan tugasnya dengan baik. Sekarang mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa yang dipimpin oleh Joy. Hi guys, we are finished our religion lesson. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for your blessing. Today, God, we are finished our religion lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we have prayed to you. Amen. Thank you. Thank you, Joy. Thank you semua. Thank you for attention. Kerjakan tugasnya. See you next tomorrow. Bye.